Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlama-lama saudara, sebelum kita melakukan aktivitas panjang hari ini, sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama membukanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat keempat sampai yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Semua murid Kristus harus mempertahankan ketergantungan hidupnya kepada Kristus. Bahkan kehidupan kita juga lewat persekutuan kita, lewat ibadah-ibadah kita, biarlah kita juga mau melekat dengan Kristus. Bahkan setiap kehidupan kita mungkin ada banyak permasalahan yang kita alami, tapi jangan sampai kita meninggalkan persekutuan dengan Kristus. Di ayat ini mengatakan tinggallah di dalam aku, ini adalah melalui iman. Yang pertama ini melalui iman. Yang kedua dan aku di dalam kamu ini melalui roh. Yang kedua adalah melalui roh. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku pasti akan tinggal di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah tinggallah di dalam aku dan aku pasti akan tinggal di dalam kamu. Sebab persekutuan antara kita dengan Kristus sebagai orang percaya nggak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan menghidupi setiap kita. Bahkan Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Percayalah setiap kita, Tuhan pasti sudah diam di dalam diri kita. Percayalah bahwa firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Biarkan firman itu menjadi satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita harus tinggal di dalam kebaikan Kristus sebagaimana kebenaran menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita akan menghasilkan buah. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam Kristus. Tetapi kalau kita nggak menghasilkan buah, berarti kita lagi di luar Kristus, saudara. Jadi kalau kita terpisah dengan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita nggak akan bisa berbuah. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ada penghiburan, ada kebahagiaan yang kita punya dari Tuhan. Kita harus terus berbuah. Itulah alasan terbaik mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus. Karena jika tidak begitu saudara, kita tidak bisa berbuah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak dapat berbuah. Percayalah ketika kita tinggal di dalam Kristus, ketika kita mau ada di dalam Kristus, Kristus juga mau tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu menanti-nantikan anak yang dikasihinya. Pertanyaan pentingnya di dalam kehidupan kita saat ini saudara, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita menghadapi banyak masalah, problematika di dalam kehidupan kita. Mungkin setiap musim kehidupan kita kok rasanya nggak enak. Tetapi melalui firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bahkan menaati firman-Nya, kita bisa hidup di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani yang membuat kita untuk terus bertumbuh dan tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus? Melalui firman Tuhan. Merenungkan, mempelajari, menaati firman Tuhan. Bahkan biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani untuk kita terus bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Bahkan untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, godaan, cobaan, tekanan. Ada kalanya kita merasa lelah, lemah, nggak berdaya. Ada kalanya kita merasa sakit, saudara. Tapi di saat-saat seperti itulah, ingat firman Tuhan tadi. Biarlah kita tinggal di dalam Tuhan.
Ingat firman Tuhan, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi tetaplah tinggal di dalam kasih Kristus untuk kita dapat tetap berbuah dan terhubung dengan Kristus. Kekuatan kita bukanlah pada diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita ada pada Kristus saat kita terhubung dengan Tuhan, saat kita mau melekat dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, biarlah setiap kita mau terus terhubung dengan Tuhan, mau terus melekat dengan Tuhan, dan biarlah kita mau terus bersekutu dengan Tuhan. Bahkan biarlah kasih Kristus di dalam diri kita tidak terpisah. Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagahnya kami Tuhan, tapi karena anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Bahkan kami yang di dalam persekolahan Tuhan, bahkan di dalam perkuliahan Tuhan, kami tahu Tuhan memberikan kami hikmat dan pewahyuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu kami diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, damai sejahtera boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lindungi kami, jagai kami, sertai kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.